Halo semua Bapak Ibu, untuk yang telah hadir mungkin bisa mengisi nama dan alamat sekolah untuk absensi ya Bapak Ibu. Terima kasih. Dan mungkin nama untuk di display Zoom-nya dapat diganti juga sama dengan nama, lalu nama sekolah guna untuk kami membuat sertifikat lebih mudah gitu, agar tidak salah. Terima kasih Bapak Ibu. Pak, mohon izin untuk yang di obrolan itu kita nyantumin nama kita dan nama sekolah itu perwakilan atau semua? Misalkan dari SMK Trimulya ada 4 yang ikut, 4-4-nya dicantumin atau bagaimana? Untuk di chat dicantumin semua Pak, karena nanti ada sertifikat pelatihan yang didapat yang ketika ikut Zoom itu mendapatkan sertifikat seperti itu Pak. Jadi empat-empatnya dicantumkan saja. Oh, baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Baik, karena waktu telah menunjukkan lebih dari 15 menit, mari kita mulai rapat pada hari ini. Dan izinkan saya untuk langsung memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat, yaitu CEO dari PT Kairos Internasional, yaitu Bapak Sachin Gopalan. Terima kasih karena telah berkenan hadir pada hari ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada pihak-pihak sekolah maupun dari guru ataupun dari siswa murid yang telah berkenan hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan juga kepada tim dari Indofringe at sekolah yang telah berkenan hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan mengingat pada hari ini yaitu merupakan hari kedua pelatihan dari Festival Indofringe at sekolah, yang mana hari ini akan membahas tentang gambaran produksi, yang mana telah ada beberapa sekolah memberikan data panitia. Di antaranya mungkin akan saya bacakan sebentar. Dari SMK 26 ini sudah memberikan panitia. Di antaranya ada Ibu Lia Isnani, lalu ada Bapak Ahmad, ada Sanaka Deskaf, ada Ibu Susanti, lalu ada Bapak Jamal, selanjutnya ada Lena Riana Sani, lalu ada Florena Siana, ada Rodiah, Ibu Rodiah. Selanjutnya ada Mas Fadil Ramdan. Selanjutnya ada Eko Indrianto. Dan terakhir ada Sela Selpiani. Ini merupakan panitia dari SMK 26 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih karena telah mengirimkan para panitia kepada kami. Selanjutnya dari SMA 52 Jakarta. Yang pertama ada Bapak Firdaus, ada Ibu Dharma Fisal, ada Bapak Dharma Fisal, ada Ibu Hanifah Listiasti, lalu ada Bapak Suwandi. Selanjutnya ada Ibu Anissa Nurushifa, ada Ibu Isma Janti. Selanjutnya ada siswa yaitu Virgi Kaisa Kurniawan. Selanjutnya ada Putri Intan Permatasari, lalu ada Abu Rafli Zaifuddin, ada Mas Agung, selanjutnya ada Samuel. Dan ini merupakan panitia dari tim SMA 52 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya dari panitia tim SMK 57 Jakarta, ini ada Ibu Sri, selanjutnya ada Ibu Dila, ada Ibu Akila,
ada Bapak Sukarsa, selanjutnya ada Ibu Nida Safaira, selanjutnya ada Ibu Lian, selanjutnya ada Ibu Novi, dan ada Mas Adam, lalu ada Ibu Novela, dan selanjutnya ada Ibu Damirah dan Deka. Ini merupakan tim panitia dari SMK 57 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada SMK 57 Jakarta. Selanjutnya dari SMA Lab School juga telah memberikan panitia-panitianya, yang dimana di sini ada Bapak Juniarto, ada Ibu Khairunisa, lalu ada Kakak Kaila, ada Kakak Haikal, lalu ada Ibu Leni dengan timnya yaitu Mas Dava, lalu ada Mas Danis. Selanjutnya ada dari Bapak Hernowo dengan dua timnya yaitu Mbak Dea dan juga Mbak Amelia. Untuk tim promosinya ini ada dari Bapak Ahmad Sandi dengan timnya yaitu Mbak Zeta dan Mbak Agni. Selanjutnya ada dari Bapak Aditya Nugraha dengan timnya yaitu Muhammad Raditya L. Adhal dan juga Yunike Wening Pakarti. Dan ini merupakan tim panitia dari SMA Lab School Jakarta. Selanjutnya dari SMKN 29. Di sini juga telah mengirimkan, yaitu ada Bapak Asep Gunawan. Selanjutnya ada Ibu Ayu Ardiani. Selanjutnya ada Ibu Nur Afifah. Selanjutnya ada Ibu Kristiani. Dan selanjutnya ada Ibu Yuniawarti. Ada Bapak Fuadi, ada Bapak Yasinta, ada Bapak Muhammad Firjatullah Arif, dan ada Bapak Hadi Sumarwoto, dan ada Bapak Sumardi. Lalu yang terakhir ada Bapak Septiono Lala Priyobodo, yang merupakan tim dari SMK 29 Jakarta. Saya ucapkan terima kasih. Dan ada satu lagi yang telah mengirimkan panitia, yaitu dari SMK Trimulya Jakarta, di mana di sini ada Bapak Riswanto, lalu ada Bapak Zaki, lalu ada Bapak Eri Fathoni, selanjutnya ada Bapak Ibu Ratna, lalu selanjutnya ada Nofri Ronald Vieterat, lalu ada Muhammad Raka Afla, ada Azhara Salsabila, ada Vanessa, ada Muhammad Rajib, Fiska, Laila, dan Ilga Siski. Jadi total yang telah mengirimkan panitia kepada kami itu sebanyak 6 sekolah. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin sisa sekolah yang belum mengirimkan para panitia boleh dikirimkan kepada saya, atau mungkin Ibu Tini, atau mungkin kepada Imelda untuk dikirimkan para panitia yang sudah pasti. Dan karena hari ini membahas tentang produksi, gambaran tentang produksi, mungkin selanjutnya akan saya serahkan langsung kepada CEO dari PT Kairos Internasional dan juga Indofrin, yaitu Bapak Sachin Gopalan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk terima kasih. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Saya mau ucapkan terima kasih buat semuanya yang hadir. Hari ini kan kita sudah mulai membuat persiapan untuk produksi. So, ingin saya sharekan apa yang akan dibicarakan hari ini. Dan juga ada beberapa teman-teman dari tim kita yang hadir untuk kasih penjelasan. Dari Groovy kita sudah ada Vio. Siapa dari Groovy yang ikut hari ini? Ada Mas Kevin Chandra, Pak. Oke, Mas Kevin. So, ini sesi interaktif ya kita buat. Biar kita bicarakan berapa hal-hal dan konsep-konsep. Nanti saya juga catat apa yang dikata oleh beliau secara rekomendasi untuk sekolah. Dan kita nanti bisa ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian juga untuk bicarakan hal-hal yang ada di
ini. So sebentar, saya mau ingin share. Share screen. Apakah bisa lihat layar? Bisa, Pak. Oke, bagus. So hari ini kita bicarakan sedikit tentang persiapan untuk production ya. So ini juga hari ini orientasi aja. Yang lebih dalam nanti ada interaksi dengan tim yang ditunjukkan untuk panitia yang nanti tanggung jawab untuk production. Nanti mentor kita yang kolaborasi sama mereka untuk menentukan spesifiknya seperti apa di masing-masing sekolah. Tapi hari ini kita bicara garis besar dulu, biar Anda juga tahu nanti tim ini harus pikir hal-hal seperti apa yang harus diperhatikan untuk persiapan untuk festival ini. So ini saya mulai dari berapa poin-poin yang kita bicara hari ini adalah overview. Nanti kita tahu sedikit overview untuk gambarannya seperti apa untuk production. Dan kita bicarakan satu indoor view dan outdoor venue yang ada di dalam ruangan atau di aula atau mungkin fasilitas yang indoor dan juga bisa ada punya fasilitas outdoor. Bisa juga dikombinasikan ada dua-duanya, ada juga indoor, ada juga outdoor, tergantung kegiatan yang akan mau dilaksanakan di sana. Standarnya seperti apa, kita bicarakan itu. Dan kita bicara stage, light, sound system, dan lain-lain. Nanti kita bicarakan backdrop yang ada di belakang panggung. Desainnya, gimana caranya furniture, dekorasi venue, nanti booth, video dan fotografi, live streaming, kalau ada yang mau buat live streaming. Dan kita bicara keamanan, parkiran lalu lintas, dan lain-lain. Dan ada sertifikasi dari pemerintah untuk kebersihan, keamanan dan lain-lain. Kita bicarakan sedikit tentang itu. Nanti juri untuk para peserta yang ikut, nanti bagaimana proses juri, kita bicara sedikit tentang itu. Dan piala-piala yang mau dibagikan ke pemenang itu kita bicarakan itu. Dan juga terakhir sertifikasi untuk semua peserta yang ikut berpartisipasi. So ini adalah beberapa poin yang akan dibicarakan hari ini. Oke? So saya ambil yang pertama itu adalah indoor versus outdoor. So Anda udah tahu sekarang kita bikin acara di festival ini sesuai pilihan kita, apakah mau ada musik atau ada dance atau ada pelukis atau ada tiga-tiganya atau cuma salah dua dari tiga ini. Itu kan kita belum pilih hari ini. Ya, kita masih bicarakan semuanya biar Anda bisa ambil keputusan minggu depan. Maunya desainnya seperti apa di masing-masing sekolah. Nanti kita kan habis training udah selesai, kita bagikan satu form. Nanti Anda tinggal isi, oh di sekolah kita pilih ini. Nanti itu adalah satu proses untuk dapat keputusan ya, apa yang akan terjadi. So hari ini kita bicarakan cuma pilihan-pilihan aja, biar sekolah juga bisa ambil keputusan maunya seperti apa. So indoor dan outdoor itu adalah dua. Kalau indoor bisa aula yang sudah ada di sekolah, atau bisa bola basket, tempat bola basket yang sudah tertutup, atau mungkin fasilitas seperti ini yang kurang lebih cukup untuk 100 sampai 200 orang minimal ya. Kalau tempat yang lebih besar lebih bagus. Tapi nggak apa-apa 100 sampai 200 orang, karena kan yang pengunjung atau yang ikut bisa bergilir juga, nggak semuanya ada dari pagi sampai malam. So kita buatkan tempat duduk yang kurang lebih idealnya 200 sih, bisa ada 200 kursi kita bisa tambah. Tapi ini kan fleksibel, ini tergantung fasilitas di sekolah masing-masing. Kita tidak keberatan kalau ada sekolah yang punya banyak, ada yang cuma punya segitu, itu oke, nggak masalah, kita mulai dulu. So indoor festival, yang penting di indoor aja lah, harus ada audio dan lighting, cahaya yang harus bagus. Apakah cahaya sudah ada di tempat Anda atau perlu disewakan? Itu dipikirkan, karena ini nanti pengaruh ke budget dana yang perlu disiapkan. So masing-masing sekolah nanti bisa dipikirkan, kalau sudah punya nanti kita kirim checklist. Anda bisa pilih venue outdoor, indoor, atau
Mungkin ada kegiatan yang lebih cocok buat outdoor. Kalau outdoor juga kan ini bisa juga musim hujan bulan November. So kita harus siap-siap untuk kalau ada hujan atau apa bisa bagaimana dengan acara kita yang dilaksanakannya bisa nggak atau tidak kalau ada hujan. Selain ya panggil pawang hujan ya. Tapi kita pikirkan kalau ada stage outdoor kurang lebih mirip ini yang foto Anda bisa lihat. Ini pastilah kalian udah punya banyak kegiatan di sekolah. So ini bukan yang baru. So standarnya cukup sederhana aja. Nggak begitu kita minta banyak. Tapi Anda bisa lihat di stage ini apakah yang gede atau kecil tergantung dana yang diperlukan dan juga tergantung apa yang mau dibuatkan oleh panitia Anda yang representatif buat sekolah Anda. Ya. So itu adalah indoor versus outdoor, mohon dipikirkan mau menggunakan fasilitas mana di sekolah masing-masing. Dan saya udah lihat berapa sekolah udah kirim foto-fotonya. So mungkin nanti satu persatu kita duduk sama satu sekolah. Nanti ada desain the festival, kita bicara dengan satu persatu. Biar kita ambil keputusan, oke, di tempat ini ambilnya outdoor, ini indoor. Nanti pinggirnya ada tempat untuk pelukis atau apalah. Nanti kita bisa bantu untuk desain ya. So, mohon dipikirkan ini indoor dan outdoor. Kedua adalah stage, tenda, light, dan audio. Untuk ini saya mungkin minta Pak Kevin bergabung untuk diskusi ini. Nanti kita bikin Q&A ya. Saya sama Pak Kevin aja. Nanti kita catat semua detail yang dibilang oleh Pak Kevin. So, Pak Kevin ada nggak sekarang? Ada Pak, Ada, Pak. Pak Kevin ada Pak. Ada Pak, saya ada. Oh oke. Hai Kevin. So ini Kevin kan Anda udah Halo, tahu Pak. kan gambaran ini adalah panggung-panggung atau kita buatkan di sekolah yang biar sekolah bisa menjalankan kegiatan apakah kompetisi musik, kompetisi penari dan lain-lain. So menurut Kevin ada nggak saran kita bikin ukuran panggungnya kurang lebih ukuran apa gitu? Oke, baik. Untuk panggung yang Nanti biasa. saya catat ya, karena di sini saya cuma mau catat apa dibilang oleh Mas Kevin ya. Oke. Untuk ukuran panggung, untuk fullnya kita bisa pakai di biasanya untuk outdoor kita bisa pakai di 10 sudah oke. 10 untuk kedepannya kita bisa pakai di 6 meter, Pak. So outdoor 10 kali 10 oke. Kalau Ya. indoor? Kalau untuk indoor kita biasanya mungkin di 10 untuk stage-nya aja ya. Indoor kita di 10 kali 3,6 atau 4,8 meter. Oke, kurang 4,8. Ya. Oke. So ini rekomendasi Anda lah. Kalau outdoor lebih besar, kalau indoor bisa 10 kali. Ini muat nggak untuk kalau kita bikin kompetisi dance? Untuk dance ini udah cukup, Pak. Untuk outdoor sudah cukup. Dan untuk indoor pun tinggal space-nya aja. Dari ini ya kita perbesar. Mungkin di 4 untuk dance-nya sekitar 5-6 orang itu udah oke. 10 orang oke. Oke, bagus. Nanti yang kedua tenda. Kalau ini outdoor kan harus pakai tenda biar tenda di atas stage kan. So ini kan ikut ukuran stage outdoor 10 kali 10. Berarti tendanya lebih besar nggak? Lebih besar, otomatis akan lebih besar di 10 kali 15 atau 15 kali 15 untuk ukuran tendanya, Pak. Oke, saya tulis di sini 15 kali 15 ya. Iya, biar ada spare-nya, Pak. Oke, bagus. Dan lighting gimana? Untuk lighting biasanya kalau untuk indoor standar kita akan pakai 2 tiang ya, Pak. Dua lighting, 2 tiang lighting dengan masing-masing itu 2 flash nail dan juga par light, 4 par light. Oke. Ya. Ini benar ya spellnya flash nail? Flash nail FLASH L aja, Pak. Flash nail ya? Iya, lampu flash nail. Ya. Dan 4 par light? Iya, par light, Pak. Oke. So ini semuanya gampang didapat di tempat dekat-dekat sekolah itu atau kita harus sewa dari tempat khusus?
Biasanya sudah ada vendornya, udah ada sewanya untuk seperti ini. Mereka biasanya sudah satu paket nanti dengan mixer untuk ngatur lightingnya gitu. Oh, lighter mixer buat lighting ya. Sudah better yang seperti itu ya Pak untuk indoor maupun outdoor biar lampunya bisa dimaksimalkan karena kita menggunakan mixer. Oke. Oke, dan audio gimana? Untuk audio biasanya kita kalau ada di indoor itu biasa outdoor kita lebih besar sekitar 10.000 kekuatannya dan untuk untuk 10.000 dan biasanya itu terdiri dari 2 sub besar untuk Outdoor kiri kanan 10.000 panggung. watt ya. Ya. Oke, indoor gimana? Berapa cukup? Untuk indoor kita bisa pakai di 5.000 sampai 10.000 tergantung dari kebutuhannya atau besarnya dari ruangan, Pak. Oke. Hmm. Oke. Selain itu ada apa lagi yang mungkin di stage tenda? Kurang lebih begitu kan? Untuk stage biasanya kita ada LED atau misalnya ada dekorasi untuk event seperti itu sih Pak. Ada backdrop atau LED. Oh, bisa juga kalau mau ada LED ya. Iya, untuk LED sebagai ada visualnya. Oke. Tenda, 3 lighting. Audio. Sorry. Ya. Kurang lebih segitu ya, benar? Ya, ya kurang lebih ada itu udah komponen standar untuk sebuah event baik indoor ataupun outdoor, Pak. Oke. So, dari sekolah-sekolah yang ikut, biasanya kan ini standar aja, bukan begitu beda. Cuman minimalnya nanti kita minta, nanti waktu kita pilih vendornya siapa, tim kita juga bantu. Tapi Anda bisa carikan vendor-vendor yang ada terdekat, atau bisa minta dari tim kita. Tim kita juga udah punya alat-alat, yang ada punya vendor, nanti bisa kita rekomendasikan untuk menggunakan vendor kita yang bisa bantu untuk instalasi di sekolah Anda. Tapi kita karena ini di sekolah, karena tim kita juga bikin di banyak tempat yang lain yang punya kita sendiri, bukan hanya di sekolah. So kita kasih bebas ke sekolah untuk carikan juga vendor terdekat di Anda, atau mungkin ada vendor yang sudah ada pengalaman kerjasama dengan Anda, boleh digunakan mereka juga. Nanti kita bisa bicara lebih detail di sesi berikutnya ya. Untuk hari lain waktu kita ada koordinasi dengan tim produksi, dengan tim panitia di sana yang sudah punya tanggung jawab untuk produksi. Oke, ini kurang lebih oke. Yang kedua adalah desain backdrop. Nah, kita lihat kalau di backdrop kan ada yang pakai LED. Tapi kalau pakai LED di backdrop itu foto-fotonya kurang karena ada backlight. So kita mau prefernya backdropnya bukan pakai LED, tapi lebih pakai yang udah dicetak dengan Flexi Korea atau ada bahan-bahan seperti itu. Di desain backdrop kita maunya make sure ada logo sekolah Anda, logo Indo Fringe di sekolah Anda itu kan nanti kita buatkan, nanti tim kita bantu untuk bikin logonya. Logo sponsor, para sponsor yang ikut, karena bisa juga sponsor dari kita yang bayarin budgetnya, atau bisa juga sponsor di masing-masing sekolah. Sudah dapat sekolah logo, kumpul logo dari semua sponsor yang ikut di sekolah Anda. Nah, desainnya itu kita tidak mau bikin desain standar. Ini kita maunya desain oleh anak-anak yang ada di sekolah. Biar itu menjadi satu kompetisi buat mereka. Mereka bisa kasih berapa usulan, mungkin ada
3 atau 4, nanti dipilih juga panitia sendiri, ya kan? Biar ini kita maunya anak-anak bisa terlibat untuk dapat pengalaman untuk bagaimana mereka desain satu backdrop. Tapi kalau bukan kompetisi, bisa juga diberi tugas ke satu tim, nanti mereka yang kerja bareng dengan semua tim yang lain sampai udah dapat satu desain yang sudah di-approval oleh kepala sekolah atau sudah disetujui oleh panitianya. Oke? So kompetisi cuma satu caranya aja, tapi kalau waktunya keburu, kompetisinya juga kan butuh waktu untuk ngurus. Bisa juga melalui tim, melalui tugas ke tim. Oke? Atau kompetisi. Nanti kalau desainnya udah siap, udah ready, tinggal kita eksekusi, dikasih ke vendor yang biasanya cetak pakai Flexi Korea, nanti mereka yang install di tempat, ya. Tapi ingat ini desainnya dari kalian sendiri, bukan diatur oleh kita. Kita hanya kasih logo Indofringe aja yang harus standarnya. Nah, yang siapa-siapa bikin desain backdrop terbaik nanti ada penghargaan dari kita untuk karena nanti kita lihat desain backdrop dari sini, dari sekolah ini. Nanti kita lihat ada juri kita sendiri udah punya juri juga. Nanti mereka kasih penghargaan untuk sekolah yang dapat desain backdrop yang paling bagus. Oke. Dan ada furniture. Furniture, Mas Kevin, bisa ada kasih masukan? Atau Kevin mau bicara tentang backdrop nggak? Ada yang mau tambah di sini? Untuk backdrop ya untuk dari desain backdrop sudah cukup sih Pak. Berarti biasanya logo benar, logo sekolah, logo event, sponsor dan juga biasanya tema acara. Biasanya lebih kayak gitu permainannya nantinya. Tema acara. Oke, tema acara penting ya, biar mereka bisa sesuaikan gambar-gambar apakah itu musik atau penari atau kombinasi dua-duanya atau apalah, mereka bisa sesuaikan ya, benar? Benar. Oke. Dan ini furniture biasanya kursi untuk yang duduk itu ada rekomendasi nggak kursi seperti apa yang lebih baik daripada kursi-kursi biasa gitu? Untuk standar biasanya kita ada pakai biasanya disebutnya kursi futura ya, yang kita cover biasanya di cover gitu. Oke. Biar seragam dan juga kelihatan rapi biasa futura di cover. Futura di cover ya. Di cover Pak. Biasanya pakai kain ya, kain putih, benar? Iya, di cover kain baik hitam ataupun putih. Oke. Selain Futura ada nggak mungkin pakai kursi yang apa lagi selain itu? Untuk mungkin jika ada VIP untuk kursi kita bisa pakai sofa. VIP kita bisa pakai sofa Oke. dan juga atau ada tablecloth-nya gitu ya Pak. Oke. Untuk VIP kalau naruh pakai biasanya sofa untuk harus kasih meja juga ya? ya harus pakai meja juga. Pakai sofa dan meja. Oke, ini tergantung nanti undang siapa. Gimana untuk juri? Untuk juri biasanya standarnya tetap di Futura atau misalnya ada kursi kayu Pak untuk kursi yang lebih proper untuk juri gitu. Biasanya mereka yang bisa kayak ada tatakannya gitu loh Pak. Oke. Sebutnya kursi apa? Namanya apa? Kursi apa? Sebentar saya cari dulu. Kursi yang ada kayak kampus itu. Kampus ada. Ada namanya. Biasa kursi yang seperti di kampus Pak yang ada mejanya. Biar mereka bisa menilai atau untuk juri bisa juga pakai kursi biasa dan mejanya harus ada mejanya Pak kalau juri Oke. untuk Selain menilai. itu ada keperluan furniture apa lagi nggak selain ini? Furniture untuk sofa
Biasanya kalau untuk seperti ini biar ada queuing line mungkin Pak untuk acara-acara seperti ini. Mhm. Ada queue line-nya untuk acara. Belum tahu kan nanti kita bicara dengan timnya masing-masing sekolah. Oke, kalau untuk ini standar sih Pak untuk kita pakai di dalam sebuah event ini sudah cukup oke. Untuk kursi dan mejanya, meja biasa kita pakai meja standar yang IBM. Meja IBM, oke. Ya, IBM. Oke, bagaimana kalau untuk the reception atau jualan tiket dan lain-lain, kita harus bikin apa? biasa kalau untuk di tiket biasanya registration kita ada backdrop untuk menandakan tempat itu sebagai registration atau adanya signage Pak. Ya, dan Jadi mereka furniture juga ada kan ada antriannya bahwa meja IBM. ya meja IBM sudah pasti. Ah, Dan juga mungkin roll banner untuk menandakan sebuah aktivitasnya untuk di dalam. Oke. Boleh nggak ada TV? Nanti di TV kita putar programnya apa dan lain-lain. Ya itu sangat boleh Pak untuk TV biar bisa kita putar animasi ataupun runtutan dari acaranya. Oke. Mungkin dari peserta yang ikut hari ini ada pertanyaan nggak untuk Pak Kevin tentang itu? Atau jelas? Boleh untuk Bapak Ibu mungkin kalau bingung bisa ditanyakan kepada Bapak Kevin Chandra ataupun Bapak Sachin. Dipersilahkan, tidak usah malu-malu Bapak Ibu. Ya, atau bisa di chat juga. Nanti di Saya chat. mau tanya boleh Pak Sachin? Silakan Ibu Dila. Saya dari SMK 57, gini Pak Sachin, misalnya kan aula kita ya, itu menampung hanya kurang lebih 650 orang ya Pak. Oke. Itu kalau misalnya untuk menggunakan kursi, mungkin kapasitasnya akan berkurang ya, karena kapasitasnya kan cuma 6,5, kalau pakai kursi akan berkurang, mungkin bisa sampai 550. Nah, itu bagaimana ya? Sedangkan Itu dari sekolah kami sekolah kami itu siswanya ada 1.500. Kalau misalnya tidak pakai kursi itu bagaimana ya Pak ya? Misalnya kita standing aja gitu loh. Bisa nggak ya Pak? oke. Kalau mau standing, sebetulnya kan acara ini kalau ada kompetisi bisa 3-4 jam, Ibu. Mereka bersedia untuk standing selama itu? Biasa sih kita mereka itu kalau kita sering ada acara kita pakai di bawah itu pakai karpet gitu. Jadi ada yang standing ada yang pakai karpet. Jadi itu muatnya banyak gitu bisa lebih dari 700 orang gitu. Mengerti. Oke, nanti kita bisa bicara ini. Mungkin kita sediakan berapa kursi, karena bisa juga ada orang tua yang ikut dan lain-lain. Kita bisa buatkan layout yang mungkin sebagian ada kursi buat yang orang tua dan yang lainnya bisa standing. Ya, kita bisa, saya mengerti Bu. Kita bisa carikan satu layout yang akan membantu. Karena yang penting adalah kalau ada sponsor, kalau ada orang tua, mereka pasti mau ikut juga Ibu. So, kita siapkan berapa kursi aja mungkin untuk 30 atau 40 orang di kiri kanan. Sisanya di tengah semuanya bisa standing. Bisa juga. Atau duduk di karpet kan? Betul kan? Ya, Oke. betul. Oke. Nanti kita catat ya. Vicky nanti ingat ya, dicatat itu adalah satu kebutuhan, nanti kita diskusi internalnya. Baik, Layoutnya Bapak. bisa mirip seperti apa. Baik. Ada seperti ini, mungkin ada sekolah lain yang mau kasih masukan atau ada pertanyaan? Untuk Bapak Ibu dipersilahkan mungkin pada sesi ini boleh bertanya atau mungkin ada keresahan di sekolah yang mungkin dapat diungkapkan di sini. Kami dapat memberikan solusi mungkin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut. Ke berikutnya adalah dekorasi. So, dekorasi itu penting sekali karena dekorasi yang kasih gambaran ada indoor fringe yang ada di lokasi. Satu dekorasi ada di sekolah.
Kalau gerbang masuk itu 1. So kita tulis gerbang masuk bisa didekorasikan ya. Nanti kita ada berapa pilihan. Kita tidak bicara apa desainnya hari ini. Yang penting adalah mungkin sekolah dan panitia bisa siap-siap untuk diskusi pada waktu kita ada diskusi tentang dekorasi. Karena kita juga ada ahli di tim kita yang akan bantu masing-masing sekolah untuk buatkan yang sendiri. Kita tidak mau seragam antara semua sekolah. Kita maunya masing-masing sekolah dipikirkan dekorasinya seperti apa. Ini kan tergantung dana yang disediakan oleh kita, itu kan basic banget. Nanti dana Anda bisa dikumpulkan dari sponsor lokal, nanti akan udah punya dana lebih besar untuk menjalankan dekorasi lebih heboh, lebih bagus. Tapi kurang lebih pilihannya seperti ini. Ada satu di gerbang masuk. Gerbang masuk sekolah atau gerbang itu bisa didekorasikan, bisa kelihatan ini ada Indo Fringe. Nanti contoh-contohnya kita kasih lihat. Dan bisa ada umbul-umbul di dalam sekolah maupun dekat sekolahnya, sekitarnya. Biar semuanya udah tahu kalau udah dekat sekolah umbul-umbul bisa menjadi bukti ada acara di hari-hari tersebut. Tapi umbul-umbul kan ada konsekuensi harus ada bayar pajak. So kita nanti bantu carikan bagaimana Kemenparekraf atau yang lain bisa bantu kita untuk mengurangi biaya pajaknya untuk umbul-umbul di luar. Kalau umbul-umbul di dalam sekolah itu kan nggak kena pajak, nggak masalah itu. Oke, itu satu. Untuk umbul-umbul, spanduk-spanduk yang bisa dibuatkan juga seperti itu. Bisa ada spanduk tentang Indo Fringe, bisa spanduk ada pesan dari sponsor, ada spanduk-spanduk dari orang yang punya booth, dan lain-lain. Itu nanti kita perlu dipikirkan lokasi-lokasi, titik-titik yang bisa pasang spanduk. Ya, so ini juga satu pelatihan buat anak-anak atau di panitia ini untuk dibikin estimasinya. Oke, lokasi ini berarti kita punya 20 titik untuk pasang spanduk. Nanti ini bagaimana cara dibagikan, apakah kasih ke sponsor, atau jual ke sponsor atau yang jualan produk, atau kita menggunakan untuk informasi tentang festival, atau kita menggunakan untuk promosikan sekolah sendiri, atau itu semuanya perlu dipikirkan. So titik-titik yang kita pilih di sekolah, kita coba diperbanyakkan titiknya, karena ini adalah cara iklan dan bisa menghasilkan uang. Kalau titik-titik spanduk digunakan sebagai komersial, biayanya bisa murah-murah. Ini bukan berapa biayanya, apakah 200.000 atau 1 juta atau 50.000, itu bukan yang penting. Yang penting adalah panitia bisa belajar caranya untuk menjalankan bisnis ini yang ada optical visibility ya, untuk promosikan produk-produk atau sponsor-sponsor yang ikut berpartisipasi. So makin banyak tempat untuk spanduk makin bagus. Atau untuk iklan-iklan yang lain itu kita bisa nanti ada nilai jualnya. So itu ada satu exercise. Mungkin tim kita yang keliling ke sekolah waktu ada production bisa juga bantu untuk carikan titik ini, ada titik dekat di bawah pohon, mungkin ada satu dekat basketball. Seperti itulah kita bisa dikumpulkanlah tempat-tempat yang bisa digunakan di sekolah Anda untuk menjalankan dekorasi. Oke? Itu satu. Nomor 4 adalah maskot. Maskotnya seperti kita pernah ke Dufan. Anda ingat nggak kalau pergi ke Dufan ada Mickey Mouse, ada maskot-maskotnya Dufan sendiri, kan? Ada kalau ke tempat yang lain juga semuanya ada. Itu biasanya orang yang pakai kostum. Nanti ini menjadi bikin promosi biar anak-anak yang nanti mereka mau ambil selfie, mau mereka nanti bikin yang lucu-lucu di situ. So maskotnya kita juga ada satu proses untuk carikan maskot yang pakai apa. Kan dari Indo Fringe ada maskot. Selain itu, apakah ada maskot-maskot yang lain? Sekolah Anda udah punya maskot. Atau mungkin kita minta ada maskot dari Kemenparekraf atau dari Wonderful Indonesia gitu. Itu semuanya kita bicarakan lebih detail waktu kita bikin desain festival untuk sekolah Anda. Tapi mohon diingatkan itu maskotnya penting karena itu jadi untuk membantu untuk bikin selfie dan sama anak-anak yang mau bikin yang iyalah bantu bikin lebih heboh lah seperti itu. So maskot penting. Nomor 5 adalah TV display. TV display biasanya untuk mungkin jadwal acara atau apa yang jadi itu kan bisa dibikin PowerPoint atau
video. Nanti video ini bisa di-display di berapa titik tempat Anda. Di TV biasanya bagusnya ini bisa kita taruh iklan dari sponsor, bisa ada pesan, atau bisa untuk mengingatkan publik tentang informasi-informasi. Semuanya bisa bergilir itu. So TV display itu adalah satu cara Anda udah punya tempat atau properti yang bisa diuangkan. Walaupun di festival pertama cuman ada 2 atau 3 nggak masalah, tapi yang penting Anda udah tahu biaya untuk TV berapa, nanti kita harus charge-nya berapa biar uangnya kembali, dan apa yang bisa ditaruh di TV display. Mungkin ada pesan dari kepala sekolah, bisa direkam, nanti dia ya, selamat datang untuk Indofringe di sekolah saya, bla bla bla. Ada mungkin 1-2 menit video. Dan juga ada pesan dari orang-orang selebritis dekat sekolah Anda, atau mungkin ada orang-orang yang kasih ucapkan ya untuk selamat untuk menjalankan festival ini. Dari kita udah punya ada video dari Pak Menteri. Kita ada punya video dari Pak Menteri yang kasih selamat ke sekolah Anda. Nanti untuk para orang yang datang ke sana, dia ucapkan terima kasih dan mohon ikut dalam Indofringe dengan kegiatan ini. So ada juga kita punya video dari Pak Menteri dan Ibu Nur Asia kurang lebih 3-4 menit. Selain itu bisa juga orang lain yang ikut, jangan hanya Pak Menteri kan. Kita bikin rame biar ada pesan-pesan dari mungkin Pak Wali Kota, atau mungkin ada pesan dari salah satu orang tua yang jadi pengusaha, atau mungkin dari para sponsor. So kita maunya nanti sekolah belajar caranya bagaimana menggunakan TV display dengan cara-cara menghebohkanlah dekorasi yang ada di sekolah. Bisa juga anak-anak yang berani bikin video atau animasi, semuanya bisa tampil di sekolah TV display. TV display bukan hanya satu ya, kita bisa taruh di beberapa tempat. Satu pas waktu masuk, atau bukan TV, kita bisa proyektor. Nanti di proyektor di dinding. Nanti pesan-pesan ini semuanya orang-orang yang biasanya tunggu atau lewat atau lagi makan, mereka bisa lihat TV display-nya. So itu jadi satu poin yang sangat membantu kita untuk promosi, karena di TV layarnya bisa bergilir kan. Karena layarnya bisa bergilir, itu satu cara pengiklan yang bagus sekali buat menghasilkan uang dari sponsor maupun untuk orang-orang yang mau kasih pesan untuk mendukung festival Anda di sekolah Anda. Oke, so ini jadi juga bagian dari dekorasi, mohon dipikirkan. Nanti di budget kita cari, ada nggak TV, nanti boleh nggak dipinjam TV, atau mungkin sekolah udah punya TV, bisa dipakai itu. Nanti sistem cara bagaimana untuk naikin footage segala macam di TV itu nanti adalah tim kita yang bisa ajarin, kalau tim Anda belum tahu. Tapi ini sangat, Anda harus mengerti ini punya nilai jual. Ini udah punya nilai komersial. Itu Anda harus belajar cara bagaimana ini semuanya nanti dipaketkan dalam offer ke sponsorship. Oke? So dekorasi penting sekali untuk dapat nilai jual yang tinggi. Biar Anda bisa menghasilkan uang yang terbaik buat sekolah Anda melalui sponsorship dan juga dukungan-dukungan yang lain. Nanti ada poin booth. Nah, booth-nya saya kan belum catat poinnya, tapi saya minta Mas Kevin lagi ya. Atau di sini juga ada Pak Aldri, dua-duanya nanti akan bantu. Tapi Kevin untuk produksi booth dulu. Booth-nya seperti apa? Kevin nanti bantu untuk so ukuran booth-nya biasanya seperti berapa, Pak? Untuk ukuran booth biasa kita mungkin standarisasi dulu ya Pak, di 4x3 atau di 5x3. 4x3 meter atau Ya, meter atau 5x3 meter. 3. Oke. Nanti booth-nya ada macam-macam ya. Ada seperti apa? Boleh nggak kasih sedikit penjelasan yang mana yang direkomendasi oleh Anda? Untuk yang kita rekomendasi biasanya tuh untuk bentuk booth udah pasti unik. Biasanya kita ada permainan di pop up, bentuk pop up, unik. Terus kita bisa menampilkan dengan esensi LED strip atau dengan lampu-lampu itu untuk menambah uniknya dari si booth tersebut. Oke. Nanti ini booth ini bisa untuk apa-apa lah. Apakah khusus untuk sponsor doang atau gimana?
Bisa Pak, untuk sponsorship sangat bisa, untuk foto bisa, atau untuk diperuntukkan untuk sebagai tempat sesuatu yang bisa dipergunakan. Ini sangat bisa Pak, untuk sponsorship, untuk foto, dan untuk activity biasanya mungkin. Jual produk bisa. Bisa, sangat bisa Pak, untuk booth. Aktivitas seperti apa? Misalnya ada contoh nggak yang cocok buat sekolah? Aktivitas untuk mungkin untuk anak-anak sekolah, untuk biasanya ada games atau ada mini games gitu Pak. Oke. Mini games untuk sebuah booth itu sangat menarik perhatian. Kemudian juga bisa aktivitas foto dengan aktivitas foto 360 Pak. Oke. Foto 360. Dan lain-lain ya. Nanti kita bisa Dan bicara lebih lain-lain. detail. Hmm. Ya. Nanti idea dari anak-anak juga boleh. Nanti ada anak-anak mungkin pernah ikut acara lain, udah lihat sesuatu, nanti pengen bikin ini di sekolah Anda, boleh. Karena ini kita maunya benar-benar panitia dan sekolah anak-anak di sekolah juga terlibat untuk desain festivalnya biar lebih heboh. Akhirnya kan nanti siapa sekolah yang bikin paling heboh itu kan dapat penghargaan juga. So kita mau sediakan ini ke anak-anak biar mereka juga ikut berpartisipasi, mereka merasa seperti mereka juga punya festival ini. So hal-hal seperti ini sangat boleh diterlibatkan anak-anak atau ide-ide di kelas biar nanti tinggal jalankan oleh tim panitia. Mas, sekarang saya mau tanya sama Mas Aldri ya. Aldri, you ada? Pak, siap. Ada, Pak. Oke. Aldri, kalau Ya. kita udah buatkan di satu sekolah, mungkin satu sekolah, kita kan tergantung muatnya berapa booth bisa kan? Titiknya Betul, Pak. bisa mana-mana kan? Betul, Karena Pak. sesuai ukuran. Menurut Anda, selain sponsor yang kita sudah jual booth-nya, selain itu, kalau masing-masing sekolah di lokal mau jual booth ke orang-orang yang sekitarnya sekolah itu, gimana? Itu caranya bagaimana dan harga yang estimasi kurang lebih range-nya berapa gitu untuk jual booth untuk satu hari, kegiatan satu hari? Ya, kalau menurut saya sih Pak, itu nanti bisa disepakati ya Pak dari sekolahnya ya Pak, karena memang dilihat dari mungkin apakah memang itu untuk menambah cari dana untuk penambahan budget dalam kegiatan mereka atau memang hanya untuk melengkapi ya Pak. Tapi saran saya tetap harus kena charge sih Pak, seperti itu. Jadi kena charge biaya supaya orang yang yang ikut dalam booth itu menghargai bahwa mereka ikut harus membayar gitu loh sih Pak. Lebih kurang seperti itu sih Pak. Nanti mungkin secara untuk harganya bisa didiskusikan lagi sama timnya mereka sekolah ya Pak, karena mungkin dari produk ataupun mungkin ini siapa nih yang mau diikut sertakan, apakah UMKM sekitar ataukah UMKM dari orang tua murid ataupun dari siswa sendiri mungkin punya produk seperti itu sih Pak. Jadi mungkin nanti akan diukur dari kebiasaan mereka untuk membayar sih Pak. Kalau secara misalnya harus kena charge ya Pak. Oke, mengerti. So tapi kurang lebih lah berapa? Ada nggak gambaran sedikit? Ya mungkin kalau untuk UMKM kecil bisa sekitar dari range-nya dari 500.000 sampai 1 juta ya Pak. Per booth. Per booth, kira-kira seperti itu. Kalau Tapi 1 juta dikali 10 booth udah 10 juta ya, menghasilkan 10 juta ya. Tapi nanti biar nanti didiskusikan ya, atau kalau memang mungkin kalau ada beberapa UMKM mungkin kayak ibu kantin atau bapak kantin, mungkin karena mereka orang sekolah mungkin bisa lebih murah dari itu Pak, karena kita kayak subsidi silang ya Pak, dari orang luar mensubsidi silang ke mereka ya Pak, seperti itu kira-kira Pak. Oke, bagus, idenya bagus juga. So, seperti ini nanti kan kita ada sesi khusus untuk booth yang nanti ditangani oleh Mas Aldri. Siapa ikut menjual booth atau apa, nanti mereka bisa ada pertanyaan khusus buat Pak Aldri di hari berikutnya ya, bukan hari ini. Boleh, siap. Tujuan kita hari ini adalah biar Anda tahu kerjaannya seperti apa, biar anak-anak juga atau panitia juga bisa pilih mereka mau ikut sesi yang mana untuk dapatkan pekerjaan yang lebih cocok buat mereka
Dan mereka nanti dibantu oleh tim kami, seperti Mas Kevin yang bantu untuk production, Pak Aldri yang bantu untuk bangun booth dan jualan booth. Bukan bangun lah, bangunnya kan masih Kevin, tapi jualan booth untuk carikan produknya seperti apa. Bisa juga Pak Aldri udah punya yang pengen pasang booth di tempat Anda. So dia mungkin bisa mengarahkan ke panitia ini biar Anda bisa bicara lebih lanjut untuk detailnya dan segala macam. Itu pengalaman yang penting. Kalau semua dikerjakan oleh tim kita, nanti kan sekolah bisa belajar apa kan? Kita maunya sekolah terlibat dalam kegiatan ini biar mereka belajar. Lain kali mereka bisa buat sendiri dengan udah ada kerjasama dengan ahli di dalam dunia ini. Itu adalah Mas Aldri dan Pak Kevin ini semuanya ahli dalam dunia ini. Mereka mau bagi ilmu biar anak-anak di sekolah atau panitia bisa belajar caranya best practice biar bisa menghasilkan bukan hanya uang tapi juga dapatkanlah kegiatan yang terbaik buat sekolah Anda. Oke? So ini booth. Now saya pindah ke video dan foto. Now video dan foto ini menurut saya itu adalah topik yang menarik karena kita ada tujuan untuk video dan foto adalah satu tujuannya adalah dokumentasi. Ya, benar. Biar kita udah punya dokumentasi apa yang terjadi di sekolah, itu dokumentasi bisa sebagai dipegang lah, ada satu file yang nanti bisa taruh di YouTube atau bisa di store di USB atau apalah. So satu pilihan keperluan video adalah dokumentasi. Kedua, perlunya untuk promosi. Kalau sudah dapat dokumentasi dari semua kegiatan yang dibikin, kita bisa bikin video promosi. Video promosi 3 menit atau 5 menit untuk tahun depan atau untuk festival ke depan. Atau mungkin dipromosikan ke semua anak orang tua, ini yang terjadi di sekolah di 2 hari ini. Atau bisa juga kita kirim video ini ke semua para sponsor. Ini bukti. Bukti jadi inilah kegiatan dilaksanakan di tempat kita. Nanti video untuk promosi ada skripnya. Skripnya kita yang nanti ajar. Kita punya tim yang bisa ajar siapa anak di panitia yang ikut pengen bikin video promosi. Ini kita tidak mau kasih ke vendor. Kan ada budget. Budget dipakai aja untuk anak-anak yang jadi bikin satu tim khusus untuk mereka bisa menggunakan handphone. Alatnya bisa handphone. Alatnya bisa video kamera yang dipinjam. Mungkin kalau nggak ada alatnya, kita bisa sewa, bisa rental. So, itu adalah handphone. Handphone bisa pakai handphone atau kamera video atau bisa juga sewa. Oke? Tapi alatnya ini jangan lupa harus ada anak-anak yang mau belajar caranya untuk editing segala macam. Kan sekarang menggunakan handphone bagus. Bisa juga ada lomba untuk ini. Mungkin ditunjuk 5 atau 10 anak, mereka jadilah dibikin dokumentasi. Siapa yang bikin dokumentasi paling bagus tentang festival ini dapat hadiah. Nanti Anda tinggal kumpulkan semua video dari anak-anak ini, nanti ini dijahitkan untuk bikin satu video final. Karena di video final boleh juga ada pesan dari Mas Menteri, ada pesan dari VIP, ada pesan dari sponsor, yang video-video itu juga nanti kita ambil ke sedikit-sedikit, bikin satu video yang menarik. Ada kegiatan nanti dari kepala sekolah juga ada. Kepala sekolah bisa bikin pesan buat peserta, terima kasih buat sponsor, itu semuanya ada satu pengalaman yang bisa dibelajar oleh anak biar mereka bisa buatkan satu video yang jadi dokumentasi dan juga promosi buat anak sekolah. Dan ini kan cuma videonya aja. Tapi untuk acara-acara sendiri, misalnya ada band competition, nanti band yang join, itu bisa direkam oleh tim profesional atau bisa direkam oleh yang pengunjung pakai handphone masing-masing. Nanti mereka ini taruhnya di mana? Taruhnya di Instagram. Bisa taruh di uploadnya ke YouTube, bisa ke Instagram, bisa ke Facebook, dan TikTok. Itu semuanya bisa. Bukan hanya dari panitia yang resmi, tapi juga dari peserta-peserta atau pengunjung-pengunjung yang ikut, mereka semuanya bisa. Nanti kita bisa juga bikin kompetisi siapa yang upload YouTube yang dapat hits-nya paling bagus.
So itu semuanya bisa dipertimbangkan biar ini jadi kegiatan untuk promosikan sekolah melalui video dan foto. Dua-duanya boleh. Video yang bagus, foto-foto untuk yang naik panggung. Mereka juga bisa ada foto-foto, nanti ada nilai artistiknya. Nanti ada kompetisi antara siapapun yang mau jadi jurnalis ya, atau siapapun mau jadi fotografer. Mereka anak-anak yang udah punya niat untuk belajar itu, mereka bisa praktekkan ya, karena bahannya ada sama di depan mereka. Kadang-kadang ada VIP yang datang, mungkin ada Pak Wali Kota, atau mungkin ada selebritis yang kita undang, atau mungkin ada talenta dari luar negeri. Nanti kita jadwalkan, mereka harus 1 jam di sekolah Anda, misalnya, contohnya. Kan anak-anak bisa juga ambil video dan foto tentang mereka-mereka, mungkin bisa wawancara mereka, bisa ambil statement dari mereka. Ini boleh nggak ada pesan buat masyarakat atau pesan buat sekolah ini. So ini hal-hal seperti ini yang menjadi bikin heboh. Setelah acara udah selesai, nanti ini semuanya naik ke YouTube atau naik ke media sosial gitu. Oke? So menurut saya video dan foto ini kita biasanya kasih bebas. Boleh juga kalau Anda tidak percaya dengan kualitas kerja oleh anak-anak, masih ada videografer dan fotografer yang dibayar karena ada biaya buat mereka kan. So bisa juga Anda nanti ambil professional fotografer, videografer. Selain itu boleh juga amatir. Oke? So bisa profesional dan juga ada amatir yang dari murid-murid atau dari pengunjung-pengunjung atau orang tua, boleh juga dua-duanya oke buat kita. Kevin mau tambah sedikit di sini? Kevin? Lagi mute ya? Oh ya, maaf Pak. Kalau untuk video, ini sudah cukup lengkap sih Pak. Jadi untuk video benar sebagai media untuk promosi dan juga bisa dibuat jadi sebuah ajang lomba untuk para siswa atau peserta untuk berlomba-lomba untuk membuat video dokumentasi yang baik atau video footage yang baik untuk dari sebuah event tersebut. Oke. Dikombinasikan profesional dan juga amatir oke ya? Iya, sangat oke Pak. Jadi kita buat 2 spesifikasi. Jadi semuanya dapat berpartisipasi. Ya, biar semua bisa terlibat lah. Yang penting itu. Ya. Karena saya tahu ini banyak anak yang mau jadi fotografer atau mereka pilih itu jurusan ini kalau mereka udah masuk lapangan kerja di masa depan. So, ini adalah peluang buat mereka untuk belajar lah cara bagaimana nanti bisa dibuktikan juga hasil kerjanya mereka. So, itu sangat penting buat kita untuk kasih bebas ke anak-anak yang mereka juga bisa jadi videografer dan fotografer. Oke? Oke, nanti kelima ada live streaming. Nah, ini sedikit penting ya. Karena biasanya kalau ada live streaming atau apa, biayanya mahal. Ya kan? So, kita maunya caranya bagaimana biar bisa live streaming yang murah meriah atau secukupnya aja. Itu adalah menggunakan sosmed. So, live streaming yang murah biasanya live streaming ada live di Instagram ya. Yang paling gampang Instagram. Iya, benar. Bisa lah. Live Facebook bisa. Live TikTok bisa nggak sekarang? Masih bisa untuk live Pak, tapi sudah tidak bisa untuk jualan aja sih Pak, untuk TikTok. Ya, tapi kegiatan biasanya live oke kan? Live masih oke. Oke. So, saya sarankan ini, nanti kalau live di Instagram, Facebook, atau YouTube, caranya adalah harus punya account, dan ada yang nanti login ke account pakai handphone, nanti lewat handphone bisa ambil live-live, itu di-upload, itu satu. Kedua, kalau ambil dari kamera yang benar ya, nanti ada mixer, ada 2 kamera, itu mau di live streaming, itu lain lagi, itu lebih profesional. Iya. Saya rasa mungkin anak-anak lebih sulit untuk menjalankan ini sendiri. So itu lebih baik diatur oleh tim profesional ya. Iya benar Pak. So untuk tim amatir kita sarankan just use Instagram Iya. dan lain-lain.
Tapi kalau tim profesional, kita juga harus lihat apa gunanya kalau mereka mau bikin live. Gunanya begini, kalau tempat Anda cuma cukup untuk 500 orang, dan udah penuh dengan murid-murid yang dari sekolah sendiri. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar wilayahnya yang mengirimkan tim untuk partisipasi dalam kompetisi? Nanti bagaimana anak-anak mereka bisa nonton? Itu bisa nonton kalau ada live streaming. So mereka-mereka di sekolah lain atau mungkin orang tua di rumah mau lihat lah, oke anak saya lagi nyanyi. Nanti tinggal klik link ini bisa dengar dari rumah pakai handphone. So ini kapasitasnya kita mau buat kan biar sekolah Anda udah hafal ya untuk cara-cara bagaimana live streaming akan membesarkanlah penonton untuk kegiatan-kegiatan Anda. Mungkin sekarang mulainya cuman 200, 300 yang ada live audience, tapi digital audience bisa 5.000, 10.000 juga bisa. Kalau Anda punya banyak sekolah di yayasan Anda, nanti kan bisa diumumkan ke sekolah-sekolah yang ada yang tempat lain, mereka bisa lihat finalnya. Nggak semuanya dari pagi sampai malam nggak perlu. Tapi finalnya, waktu ada VIP yang datang, nanti ada penghargaan untuk yang pemenang, segala macam, nanti ada speech dari siapa-siapa, itu kan bisa di live. Bisa di live setengah 1 jam cukup. Nanti ditonton oleh semua orang yang ada di tempat-tempat yang lain yang tidak bisa hadir ke lokasi gitu. So live streaming adalah satu poin yang harus dipelajari oleh sekolah biar ini menjadi bagian dari ekonomi digital yang akan datang. Walaupun di sini tidak ada nilai jual karena kita tidak jual produk atau tidak jual sponsorship tahun ini, tapi siapa tahu kalau nanti tahun depan tim di sekolah udah jago untuk belajar benar-benar menjalankan ini seperti profesional, bisa juga nanti kita bisa diuangkan itu sebagai offer ke sponsor. Yalah, nanti live streaming iklanmu bisa ditaruh di live streaming sambil kita jalan atau logo-logo tampil di screen, di layar, gitu-gitu. Ini adalah cara yang harus dibelajar oleh sekolah. Nanti kita bantu ya untuk menjalankan live streaming saat ada acara kegiatan full atau hanya untuk final-finalnya aja boleh. Nanti kita bicarakan ini. Nanti tim kita siap untuk menjalankan diskusi ini dengan panitia yang kita kasih tugas ke mereka. Siapa itu? Nanti trainingnya lebih khusus buat mereka ya. Yang lain nggak perlu ikut. Yang ikut hanya yang sudah punya tugas dari sekolah untuk hal ini. Dan ada keamanan, parkiran, dan lain-lain. Bagaimana ini saya minta Mas Kevin lah. Ada poin-poin apa yang harus diperhatikan tentang keamanan, parkiran, crowd control, dan lain-lain gitu. Gimana? Nanti saya ketik satu persatu. Kevin? Untuk crowd control udah pasti kita udah memikirkan untuk parkiran jika adanya tamu undangan yang banyak ya Pak. Berarti sudah pasti disiapkan satu security untuk di bagian parkir untuk mengatur parkiran di bagian untuk mobil dan juga untuk motornya. Jika tidak adanya parkiran, berarti baiknya kita menggunakan lahan di sekitar sekolah atau di samping sekolah yang bisa dipergunakan untuk sebagai area parkir seperti itu. Tapi rata-rata semua sekolah kan udah punya orang yang bisa atur ini. Apakah itu cukup atau harus ada tambahan orang? Menurut saya harus dibantu satu lagi untuk mengarahkan. Jadi ketika selesai mereka parkir, mereka langsung bisa diarahkan ke area-area eventnya di dalam sekolah tersebut. Untuk sebagai informasi juga bahwa event apa yang ada di dalam. Jadi security dan juga satu orang yang memiliki pengetahuan juga untuk eventnya tersebut. Untuk menghematkan biaya, boleh nggak kita minta dibantu oleh RT, PRT di dekat wilayah itu atau gimana? Bisa sih Pak, bisa. Biasanya kalau untuk area seperti itu kita bisa minta dari pihak sekitar untuk bantu crowd control ya sih. Oke. So ini kan tergantung lokasi sekolah dan juga tergantung fasilitas yang ada dekat sekolah, tapi tetap harus perlu dibicarakan. Bukan kita mau atur lah, tapi kita mau inginkan ini penting sekali. Jangan sampai ada yang terjadi, khususnya VIP mau datang nggak bisa masuk karena ramenya banyak. Ini ada pengalaman saya. Pengalaman saya
waktu kapanpun kita bikin acara, kita pikir ada 2.000 yang datang, tapi yang mampir 10.000. Saya bikin acara sama Pak Habibie, kita bikinnya untuk 20.000, yang mampir 50.000. Memang itu bikin masalah besar buat kita untuk nanti VIP nggak bisa masuk, orangnya nggak bisa masuk, semuanya merasa kecewa. Akhirnya mereka tidak senang dengan Indofriend. Wah, ini bikin kacau, ini bikin masalah. Itu memang kita harus perhatikan hal ini. Karena kadang-kadang promosi kita kencang atau mungkin ada artis yang datang mampir, atau kalau ada artis yang datang, semua orang di sekitarnya kan mau datang ke sekolah Anda kan, itu bisa benar-benar masalah besar. Karena itu timnya harus siap, nggak boleh ini kebetulan baru ada mengalami ini, nanti nggak siap dengan tenaga dan lain-lain untuk urus ini dengan yang baik. Gimana Mas Kevin, setuju? Sangat setuju untuk misalnya perlu diperhatikan karena biasanya parkiran ini kuotanya overload ya dari jumlah yang disiapkan. Iya. Oke. Karena kan kita kerjasama dengan Indofriend, dengan Kemenparekraf, ada kemungkinan besar kita bisa datangin orang-orang penting di sana. Ada juga nanti kan ibu istrinya Pak Menteri datang, kalau dia datang gimana? Kan keamanannya penting sekali. Parkirnya harus diatur. Waktunya kita harus lihat. Nanti ada security dari pemerintah yang ikut juga. Dan banyak hal-hal seperti ini harus diperhatikan. So ini tidak faktor yang gampang ya. Kita harus untuk VIP, untuk selebritis, ada keamanan yang lebih besar lagi. Security-nya harus kita ikutkan untuk apa yang diperlukan oleh negara gitu. Oke? So Anda juga ingat ya, itu penting sekali. Tidak bisa cuma ada security lokal itu. Kita harus mungkin bicara sama kantor polisi yang terdekat atau mungkin mintalah bantuan dari siapa, tergantung protokol yang ada. Oke? So itu satu hal yang perlu dibicarakan. Nanti kita bicara lebih lanjut ya nanti dengan panitia yang per sekolah lah. Tapi menurut saya ini penting, Anda harus ingat itu ada hal yang kita harus pertimbangkan dan juga udah ada persiapan yang cukup. Karena ini bisa menjadi satu masalah besar. Yang lainnya semua udah bagus, tapi karena hanya hal itu bisa rusakin semuanya gitu. Oke? Dan kita ada sertifikasi CHSI. Itu adalah sertifikasi baru dari Kemenparekraf. Mungkin kita nggak siap untuk menjalankan ini di sekolah dalam waktu yang ini. Tapi kita rencananya ini ada sertifikasi kita bisa ambil untuk tahun depan. Tapi persiapan untuk jalankan ini semuanya bisa ada latihan untuk tahun ini. So dari pelatihan Anda bisa mungkin praktekkanlah bagaimana kebersihan. Ada standarnya kebersihannya untuk menjalankan kebersihan yang secukup untuk standar internasional. Kedua ada kesehatan. Kesehatan banyak hal lah. Kalau ada yang terjadi, ada ambulans atau mungkin ada dokter, itu hal-hal seperti itu kita harus perhatikan. Standarnya ini nggak boleh kita tinggal kalau ada apapun yang terjadi di sekolah Anda nanti bisa menjadi masalah besar. So standarnya ini pelatihannya ada dari kementerian. Nanti tim kita yang bukan tim kita lah, ada tim Orbit. Orbit adalah perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjalankan training program khusus untuk ini. Nanti dari panitia berapa orang yang ditunjuk untuk ikut ini, ada sesi khususnya hari yang lainnya. Ini bisa di hari-hari di Oktober biar semuanya nggak perlu sibuk. Ini kita hanya undang 1, 2, 3 orang dari masing-masing panitia untuk ikut biar mereka yang jadi ahlinya yang dapat sertifikat buat sekolah Anda ya. Keamanan juga begitu, ada berapa poin-poin yang harus disiapkan biar keamanan juga bisa bagus. Yang penting terakhir adalah kelestarian lingkungan, environment. So kita semuanya harus lihat kepada environment-nya, apakah pakai kertas, apakah pakai plastik, gimana caranya untuk kalau acara selesai ini dibuang di tempat yang mana, dan banyak hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Ini sebetulnya dalam kursus dari kementerian udah jelas. Nanti kursusnya ini kita sampaikan ke sekolah, biar sekolah Anda juga dapat sertifikasi CHSI ya, ini sertifikat kebersihan, kesehatan, keamanan, dan K4 ya, sertifikasi K4 lah. Ini yang kita nanti bantu untuk dapat buat semua peserta yang ikut dalam Indofringe.
nanti sertifikat ini bisa ditampil di sekolah, biar ini jadi satu venue yang sudah punya sertifikasi ini. Oke, dan nanti juri. Nanti ini menarik ya, jurinya itu diskusi jurinya ada siapa-siapa juri. So ini ada usulan dari kami. Gak harus ada juri yang orang penting, karena kalau program mulai jam 8 pagi, selesai jam 5 malam, mana mungkin juri yang penting bisa duduk sampai pagi sampai malam. Sulit. Karena waktu juri juga terbatas. So kita mintanya ada 2 layer ya, ada juri biasa untuk level-level awal ya, level-level awal untuk pilih band-band yang akan jadi masuk final. Nanti finalnya misalnya contohnya begini, ada 20 sekolah, masing-masing sekolah udah punya band. Ya. Ini kasih gambaran aja. So kita beri waktu 15 menit per band. Termasuk setup dan ganti dan lain-lain. Berarti mungkin mereka mainnya cuma 2 lagu. 10 menit, 5 menit adalah untuk siapkan alat dan lain-lain dan tinggal meninggalkan tempat gitu kan. So dalam 1 jam bisa ada 4 band yang main. Kalau ada 20 sekolah yang ikut berarti 5 jam, ya kan? Berarti untuk fase ini yang semuanya terlibat 5 jam, ini bisa ada juri biasa. Juri bisa dari guru atau volunteer atau juri yang netral ya, harus pilih yang netral, jangan guru dari sekolah Anda, nanti itu gak jadi netral. Nanti bisa komplain, oh kok nggak dipilih sekolah saya karena jurinya berpihak gitu. So lebih baik kita cari juri untuk fase pertama ini yang bukan final ya, ini cuman untuk stage pertama yang semuanya tampil di depan ini, direkam semuanya, masuk YouTube, semuanya dapat dilihat oleh semua di sekolah masing-masing karena semuanya ada live streaming ya. Nanti habis itu jurinya bisa pilih 3 yang terbaik. Tapi posisinya nggak tahu, 1, 2, 3-nya siapa yang belum tahu. Tapi mereka pilih 3 yang terbaik yang masuk final. Dan kita ada di dance. Sama juga, kalau ada yang satu dari satu sekolah yang menjalankan kompetisi dance, kita sediakan waktu 10 menit. Mungkin dalam 1 jam bisa ada 6 tim yang ikut. Dari situ sama, nanti jurinya bisa kita pilih yang harus netral dari wilayah-wilayah di situ. Nanti kan kita beri ada biaya buat juri. Nanti juri juga ikut karena dia dapat fee dari untuk juri gitu, ya kan? Tapi ini bukan juri yang profesional ya. Nanti untuk final kita bikinnya waktunya mungkin waktu ada VIP yang akan datang. Nanti ada VIP yang datang, formatnya ada beda. Mungkin ada musik dari selebritis atau ada apa itu lagunya dulu. Baru ada kompetisi yang final. Finalnya mereka masing-masing cuman main 1 lagu. Nanti antara 3 ini dipilih 1 orang yang jadi nomor 1, ada yang kedua nomor 3, ya kan? So formatnya seperti ini. Ini kurang lebih contoh lah. Nanti Anda bisa buat format sendiri ya. Saya cuma kasih salah satu pilihannya untuk formatnya. Kalau seperti ini untuk final baru ada juri yang lebih terkenal. Karena juri yang terkenal dia tahu dia hanya harus hadir 1 jam, cukup selesai gitu. Atau paling 2 jam gitu kan. So juri biasa dan ada juri khusus bisa ada 2 level. Di juri khusus lebih dekat untuk acara final yang ada di mungkin jam 4 sampai jam 6 bisa ada 2 jam sebelum maghrib ada acara yang final. Atau kalau sekolah Anda udah punya cahaya lighting boleh juga di atas jam 7 sampai jam 10 jam 9. Waktunya bebas ya, nanti sekolah masing-masing bisa bikin format seperti apa atau hari berikutnya mungkin Sabtu ini ronde pertama dan hari kedua baru ada final. I don't know lah, itu bisa nanti diambil keputusannya dari panitia sendiri maunya format 1 hari atau 2 hari, ya kan? So kalau juri khusus kita harus pilih juga nanti. Nah untuk juri khusus ada juga bantuan dari Indofringe. Nanti kita juga bisa bantu diberangkatkan orang dari Kemenparekraf mungkin atau orang-orang dari Indofringe sendiri atau timnya Pak Habibie atau banyaklah orang-orang penting kita bisa dikirimkan 1 orang juri dari kita ya. Selain itu kan juri harus ada 3 orang. Harus ada 3 orang, biar bisa ada nilai skornya. So 1 bisa diberangkat oleh Indofringe, 2 Anda bisa cari lokal. Nanti untuk juri khusus juga ada biaya atau mungkin ada hamper atau apalah, ada hadiah dari sponsor atau apa buat mereka untuk
berikan waktu buat kita di jadi juri di final yang ada di sekolah Anda. Tapi masing-masing sekolah harus belajar cara bagaimana untuk undang juri yang bagus. Itu penting. So, itu satu proses juga. Nanti tim kita bantu untuk carikan, oh di sekolah Anda ada nggak orang tua yang terkenal? Atau ada nggak orang yang dekat, tinggal rumahnya dekat-dekat situ? Bisa diundang untuk jadi juri di sekolah tersebut. Atau nanti kita bisa carilah, oke, kita panggil satu musisi yang sudah punya tugas di Indo Fringe, dia akan jadi juri di sekolah Anda. Adalah banyak hal-hal seperti itu. Tapi kita rencananya ada juri yang terkenal lah untuk yang finalnya. Oke? So juri khusus untuk final program, nanti kita bantu. Juri biasa, Anda yang menentukan sendiri, tapi kita kasih guideline. Juri biasa. Yang penting harus netral. Nomor 1 itu harus netral. Nomor 2, jangan orang tuanya dari sekolah Anda sendiri yang ikut dalam programnya, karena itu bukan netral lagi, kan? So kita bikin lah, nanti mungkin bisa diundang Pak Haji dekat masjid, bolehlah, banyak lah, ada banyak orang yang bisa dibilang cukup netral juga karena mereka lihatnya ini penting untuk wilayah, kan, mereka bisa berpihak dengan satu sekolah atau yang lain karena reputasi mereka juga gitu. So juri biasa harus netral, bisa dari sekitar wilayahnya. Juri khusus untuk final nanti akan dibantu oleh kita, tim kita, untuk carikan orang-orang hebat yang bisa jadi, mungkin kan kalau ada orang hebat beda bagusnya apa? 1, acaranya lebih heboh. 2, nanti mungkin ada pers atau jurnalis yang akan hadir di sana, dia mau cover. Nanti ini videonya bisa ditonton atau berita bisa diberitakan di koran atau majalah dan lain-lain. So itu adalah promosi buat sekolah Anda menggunakan orang-orang penting yang menjadi di juri. Oke? Kita bantu juga untuk media coverage ya. Nanti media coverage, nanti kalau Anda sudah kirim foto dan lain ke post tim media kita, nanti kita beritakan juga ya. Di sekolah ini, hadir ini, orangnya ini, nanti ada foto atau video, nanti kita umumkan, diberitakan. Oke? Media relation, nanti dibantu oleh tim kita. Oke, dan karena kan saya mau selesai dalam 15 menit lagi, piala. So, piala biasanya masing-masing sekolah udah punya konsep sendiri. Ada piala biasa, yang biasanya ada untuk olahraga atau untuk kompetisi, nanti piala 1, 2, 3, itu kan biasa, kan itu udah industri. Tapi jangan kita bikin sesuatu yang biasa. Bisa nggak kita carikan konsep, misalnya piala biasa yang dipakai untuk olahraga dan lain-lain, atau kita bikin piala dengan konsep, misalnya piala dibuatkan oleh anak-anak dengan satu cara yang menggunakan materi-materi yang bagus buat environment atau pakai kayu, atau ini jadi project, so piala-piala dibuatkan oleh anak-anak itu satu. Atau daripada piala kita bikin hadiah. Hadiahnya ada yang menang, tapi kan penghargaan piala bagus karena piala bisa taruh di sekolah. Kalau sekolah itu tersebut menang, pialanya buat sekolah dan hadiahnya buat orang pribadi. So adalah hal-hal seperti ini perlu dipertimbangkan. So dari kita maunya tim juri, Anda juga nanti diskusi internal, bicara dengan satu dengan yang lain untuk sekolah Anda harus perlu bikin sistem seperti apa. Nanti tim kita pendamping ya untuk bicara ini, biar kita juga bisa bantu untuk carikan solusi dan ide yang lain. Kalau Anda mau beli dari budget ini, mau beli produk dari kami, boleh juga. Nanti ada produk hamper dari sponsor, boleh juga. So banyak hal-hal seperti ini, piala dan hadiah itu perlu dibicarakan. Itu satu poin yang perlu ada keputusan ya dari masing-masing panitia. Nanti panitia juga boleh berpikir. Bisa juga kreatif ya. Kadang-kadang hadiahnya bukan produk tapi voucher. 2 malam di hotel 5 bintang 5. Atau bisa ada tiket pesawat ke Bali. Bisa banyak hadiah seperti itu juga bisa nanti kita bantu untuk carikan. Karena tim kita bisa nanti bicarakan dengan sponsor. Kita maunya panitia Anda belajar ya cara-cara, nanti mereka orang mulai berpikir seperti itu. Siapa tahu kan kadang-kadang
mungkin ada anak yang orang tuanya kerja di Garuda. Nanti mereka yang bisa bantu untuk carikan 2 tiket untuk pemenang gitu. So, kita nanti bikin satu workshop dengan panitia untuk carikan banyak solusi dan masing-masing sekolah bisa ambil keputusan sendiri. Ini juga kita tidak diseragamkan. Kita bikinnya ini bebas biar sekolah bisa dapat ide-ide yang kreatif yang dibikin oleh murid-murid atau guru-guru masing-masing. Biar ini lebih heboh ya. Nanti kita lihat sekolah yang mana yang bikin hadiah-hadiah yang paling menarik. Itu jadi dapat penghargaan. Karena kita juga mau lihat kreativitasnya panitia Anda. Oke? So ini piala dan hadiah kita nanti ada sesi khusus ya dengan orang-orang tertentu yang ada di tim itu. Dan terakhir itu adalah sertifikasi Indo-French. Nah, sertifikasi Indo-French kita sertifikasi ini ada 3 layer ya. Saya nanti sebutkan satu persatu. Satu adalah sertifikasi yang berjalan sekarang, itu pelatihan. So, sertifikasi pelatihan festival management ya. Ini yang akan Anda semuanya kan ikut dalam workshop ya. Yang sesi-sesi untuk 5 hari ini cuma orientasi doang. Nanti kalau semuanya udah tahu, ini kan membantu Anda untuk pilih, oh berarti saya cocok untuk ini, saya cocok untuk production, saya cocok untuk ini. So, tim panitia Anda bisa alokasikan siapa-siapa ikut yang sesi yang mana. Tapi semuanya dapat festival management, karena festival management adalah dengan banyak hal. Sertifikasi pelatihan untuk festival management kita berikan ke siapa yang ikut. Karena itu hari ini juga ada absensi. Karena kalau tidak ikut, tidak dapat sertifikasi untuk festival management. Hari ini kan ikut hanya orientasi aja. So, hari ini kita tidak hitung. Yang hitungnya adalah benar-benar waktu ada kelas untuk itu, ikut atau tidak. Kalau tidak ikut, kita nggak jadi dapat sertifikasi. So, penting sekali siapa-siapa dapat sertifikasi harus ikut modul yang wajib. Oke? So, sertifikasi pelatihan adalah 1. Di sekolah Anda ada 10 orang yang bisa dapat sertifikasi festival management untuk belajar cara bagaimana menjalankan festival ini. Tapi selain itu ada juga sertifikasi untuk pemenang. Sertifikasi pemenang untuk juara 1, juara 2, juara 3 nanti ada dapat sertifikasi untuk masing-masing kategori yang ada. Apakah untuk musik tradisional atau orkestra atau apapun dipilih oleh sekolah Anda, nanti sertifikasi untuk pemenang ada untuk posisi 1, 2, dan 3. Oke? So, ini sertifikasi akan diberi oleh Indo-French nanti di hari terakhir ya, bukan di hari terakhir di tempat Anda, karena kita belum tahu orang yang pemenangnya siapa. Tapi kan kalau udah selesai acara ini, diundang untuk hari penutupan sama Pak Mas Menteri. Di waktu itu, pemenangnya dapat sertifikat, dan juga ada sertifikat buat 3 ini, sertifikat untuk kepala sekolah. Dan ada sertifikat buat guru pendamping. Karena dia jadi team leader. So, sertifikat kepala sekolah dan guru pendamping dikasih oleh Mas Menteri. Pak Menteri yang nanti kasih ini di hari terakhir di atas panggung, nanti ada foto bersama dengan Mas Menteri untuk siapa-siapa. So, 2 orang per sekolah nanti ikut panggung. So, dari 10 sekolah ini, kali 2 berarti 20 orang dengan Mas Menteri, dengan beberapa para VIP yang ikut. Nanti ada di foto, nanti juga ada penghargaan untuk diberi sertifikat buat kalian semuanya. Oke? So, ini penting juga Anda mohon ingat ya, biar nanti kita ingatin juga. Itu adalah terakhir. Terakhir, ada juga sertifikat yang kita berikan ke siapapun ikut berpartisipasi aja. So, sertifikat berpartisipasi. Itu hanya mengakui orang ini pernah ikut terlibat dalam kompetisi Indo-French. Walaupun belum menang ya, nggak apa-apa. Tapi kita tetap kasih satu sertifikat yang e-sertifikat atau elektronik. Dan dia jadi bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan, yang tadi dilaksanakan di sekolah Anda. Itu juga penting biar mereka lain kali kalau Anda bikin acara lagi, mereka ikut lagi. Mungkin bukan sebagai peserta, tapi mungkin sebagai volunteer, atau mungkin mereka udah bisa
punya kegiatan-kegiatan yang akan membantu sekolah Anda. So, sertifikat berpartisipasi ya, sorry, salah spell. Nanti juga diberikan, tapi ini kita butuh waktu. Kita berikan ini kurang lebih 15 Desember. Kan pesertanya banyak banget. Nanti kita juga perlu diverifikasi apakah benar. Harus ada satu proses yang verifikasi orangnya pernah hadir. So, pernah hadir di tempat melalui ada QR code. Kita punya QR code di scan. So, siapa-siapa ikut berpartisipasi dekat panggung atau dengan registration desk, udah punya satu QR code, mereka harus klik QR code, daftar nama mereka. Itu yang akan bukti mereka udah pernah ke tempat. Dan kalau udah pernah ke tempat, udah ikut dalam kategori apa? Sebagai pengunjung, apakah sebagai bakat yang ikut kompetisi, atau mereka jadi panitia, atau apa, ini semuanya bisa didaftar di sana. Nanti sertifikat yang keluar sesuai dengan tugasnya mereka di Indofringe. So, kita ada proses, itu tinggal gampang. Nanti scan QR code, isi data, nanti pilih mereka kategori apa, nanti itu prosesnya di portal kita ya. Kita udah punya satu platform dan portal, itu nanti jalankan. Kan ini kan bisa ribuan. Sertifikat ini bisa ribuan. Nanti pada ini proses kita yang menjalankan bagaimana cetak sertifikat. Nanti ini sertifikat dikirim oleh email ke masing-masing orang yang ikut. So inilah so melalui QR code dan dikirim email ya. Inilah yang terakhir itu sertifikat. Oke, so menurut saya apa yang perlu dibicarakan hari ini, saya balik lagi ke summary-nya. Summary-nya adalah di sini. Kita udah bicara hari ini tentang overview production, indoor dan outdoor, stage lighting, sound system, udah bicara backdrop, design, udah dibicarakan furniture, udah dibicara dekorasi venue, udah dibicara booth, udah dibicara video dan fotografi, udah streaming langsung, udah keamanan parkir dan lalu lintas, udah sertifikasi CHSE, udah juri, piala, dan sertifikasi. So inilah topik-topik yang harus dibicarakan untuk persiapan production biar kita bisa jalankan festival yang baik. Tapi hari ini kan cuma overview orientasi doang. Nanti kita udah tahu dari list panitia siapa-siapa ikut untuk acara apa modul yang mana, baru kita berikan, nanti ada sesi khusus untuk hanya mereka-mereka yang pilih topik-topik tertentu. Oke? So, inilah dari saya. Sementara ini nanti kita bisa buka untuk pertanyaan tanya jawab selama 10 menit, karena kita harus close dalam 5 menit sebelum nanti ada yang mau ikut sholat atau apa, biar kita selesaikan dalam 5 menit ya. So, kita sediakan 5 menit untuk tanya jawab. Itu aja dari saya sampai saat ini. Balik lagi ke Vicky ya, Mas. Baik, terima kasih Bapak atas paparan yang telah diberikan. Dan ini Bapak, ada pertanyaan dari SMA 52 Jakarta, yaitu dari Bapak Dharma Wisal. Pertanyaannya adalah, untuk sosialisasi ke sekolah langsung, bertemu dengan panitia yang ada di sekolah, kapan diagendakannya, dan bagaimana cara koordinasi antara panitia sekolah dengan panitia dari Indofringe? Itu pertanyaan pertama, Bapak. Mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. So, seperti saya bilang tadi kemarin kan, kita ini udah jawab kemarin waktu kita bicara orientasinya. Kita lagi cari waktu di rumahnya Pak Habibie untuk pertemukan tatap muka antara tim kita dan timnya di masing-masing sekolah yang diwakili oleh berapa orang gitu. So, itu adalah satu momen pertama yang kita udah kenal, nanti udah tahu lah dari sekolah ini ada siapa-siapa yang terlibat, itu satu. Nah, mungkin kita bisa ketemu semuanya, kecuali kalau semuanya udah siap, mereka mau jalankan festival mulai tanggal 10 contohnya. Dan tanggal 5 kita bisa bikin kumpul lagi. Tapi itu kumpulannya jangan rame-rame, lebih baik kita kumpul di sekolah Anda. Nanti tim kami nanti bisa ketemu seperti production meeting di sekolah Anda untuk lihat persiapan dan lain-lain. Ini antara tanggal 5 sampai tanggal 9 lah.
Antara itu kita nanti dijadwalkan, tim kita berangkat nanti ketemu langsung di sekolah biar lihat persiapannya dan lain-lain biar itu sesuai dengan keperluan. Tapi jangan lupa nanti sebelum itu juga udah ada kunjungan ke sekolah. Itu kita jadwalkan nanti sesuai dengan waktunya dan itu adalah di minggu pertama di Oktober. Minggu pertama di Oktober nanti tim kita ada berapa orang yang berangkat nanti lihat fasilitas ini untuk persiapan. Sambil jalan training dan persiapan yang lain-lain. Karena tanggal yang Anda pilih juga beda-beda kan. Ada yang mau melakukan ini di tanggal 10, ada yang tanggal 15, ada yang penting antara 10 sampai 17 pilih satu hari. Apakah hari weekend atau hari kerja. Terserah juga di sekolah. Nanti kita bisa jadwalkan sesuai dengan kita udah tahu konsepnya seperti apa. Tapi itu pertemuannya satu persatu. Tim kita satu berangkatnya di awal Oktober, satunya awal November sebelum udah jalankan. 2 kali ada pertemuan. Dan 1 kali ada diundang semuanya ke satu tempat di rumahnya Pak Habibie di Patra Kuningan di Jakarta Selatan. Itu adalah pertemuan untuk diskusi dan ramah-tamah lah biar kita bisa foto bareng sama semua peserta yang ikut. Nanti persiapannya seperti apa, kita nanti cari waktu untuk itu. Oke? Ada lagi, Vicky? Baik, terima kasih Bapak. Untuk Bapak Dharma Wisal, apakah masih ada di tempat dan apakah jawaban dari kami sudah cukup jelas, Bapak? Ya, cukup jelas. Terima kasih. Baik, Jadwalnya terima kita kasih. bagi ya Pak. Tunggu kita karena sekarang kan masih dalam tahap diskusi. Saya juga masih belum tahu apakah semuanya udah jalan dengan baik atau masih perlu dibantu untuk hal-hal yang lain. So kita utamakan pelatihan dulu. Baik, Tapi Pak. pertemuannya pasti ada Pak. Untuk jadwal pelatihan kapan? Di mana? Kapan, Pak? Ini Pak, karena kita kan lagi, saya kasih contoh Pak, masih ada 4 sekolah yang belum kasih nama-nama peserta. Nanti gimana saya bisa siapkan itu semuanya? So ini butuh waktu. So sambil kita jalan orientasinya 2-3 hari ini, mudah-mudahan semua sekolah udah kirim nama-nama peserta, udah kirim nama-nama ini. Biar kita juga enak untuk jadwalkan. Kan semuanya harus bikin satu grup, Baik. Pak. Ada WhatsApp grup. Kita mau dibangunkan WhatsApp grup, tim produksi semuanya ada di grup itu. Minimal 2 orang, lebih bisa. Dan tim sponsorship ada satu WhatsApp grup. Baru kita bisa mulai koordinasi untuk kapan kita mulai. Kan kita harus cari waktu biar semuanya bisa ikut, Pak. Baik. Apakah jam 4, jam 6, jam 7. Ini semuanya banyak hal-hal yang kalau ada bantuan dari kalian semuanya, nanti bantu kita juga, Pak. So kita lagi tunggu sambil jalan karena ini kan pertama kali kita melakukan. So kita juga beri waktu Pak untuk jalankan ini biar semuanya udah tahu oke, komitmen saya seperti ini. Kan sekarang juga mereka nggak bisa pilih Pak kalau kita belum selesai orientasi ini kan mereka juga nggak tahu yang mana menarik buat mereka kan. So ini dilakukan biar scope of work-nya jelas. Nanti mereka juga pilih benar. Oh berarti ini cocok buat saya nanti saya gabung tim ini sama tim ini. So ini kita melakukan ini dalam minggu ini Pak biar Sabtu Minggu kalian bisa pilih. Dan kalau ada udah pilih sekarang, kalau mau diganti juga boleh. Kan kalau dengan cara orientasi ini scope of work-nya udah jelas. Nanti Anda tahu, oke, berarti ini cocok buat orang ini cocok buat orang ini. So ini proses Pak. Nanti mudah-mudahan akhir minggu ini atau awal minggu depan semuanya udah jelas. Grup-grup WhatsApp udah dibikin, nanti masing-masing grup WhatsApp sudah punya satu mentor yang trainer Pak. Misalnya production Mas Kevin, Audrey untuk jualan booth dan sponsorship, Ibu Susan untuk jualan sponsor, produksi ditanggung oleh orang lain, promosi ditanggung orang lain. Seperti itu Pak, nanti mentor kita yang menjalankan training biar semuanya udah bagus ya, kualitas SDM di sekolah Anda udah bagus, mereka udah mengerti dan hafal. Tetap perlu dipraktekkan dulu. Nanti buktinya adalah setelah udah dijalankan Indofringe. Kalau Indofringe jalan dengan baik, itu kan bukti mereka semuanya lolos kan. So itu juga satu tahap yang penting kita lihat hasilnya. Setelah semuanya udah jadi, hasilnya seperti apa, itu membantu kita untuk semua kegiatan. Oke? Oke, Pak. Tapi tenang aja Pak, itu kan penting buat kita juga. Nanti kita atur dengan baik. Ya. Any other? Apakah ada pertanyaan yang lain? Karena ini kan udah 5:46, mungkin udah waktu untuk sholat dan lain-lain. So saya mungkin minta
Kalau tidak ada pertanyaan sekarang, boleh juga pertanyaan dikirim oleh WhatsApp, boleh dikirim oleh email. Nanti saya baca, nanti saya jawab satu persatu, saya jawab. Itu janji dari saya. Semua pertanyaan yang akan ada dikirim oleh ke panitia Wiki, Tini, atau Ibu Yanti. Nanti satu persatu saya bisa jawab. Biar ini peluang untuk tanya jawab selalu ada, Pak. Bukan hanya waktu ada sesi. Baik. Oke? Pak Sachin, mohon maaf, mungkin ada satu pertanyaan lagi dari SMK 26, tapi menjadi 2 poin. Yang pertama, solusi untuk kapasitas aula yang indoor, yang tidak terlalu muat, besar, banyak, apakah bisa diusahakan penyewaan sejenis tempat untuk tempat duduk berjenjang seperti tangga, biar muat lebih? Itu yang pertama, Pak. Pertanyaan kedua dari SMK 26 itu Ibu Lia, yaitu desain flyer yang harus sudah jadi tanggal 3 Oktober, isinya kurang lebih detailnya, apakah ada contohnya, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, bagus. Dua pertanyaan yang bagus. Satu adalah untuk kapasitas aula, itu kan satu persatu kita harus bicara lebih detail, karena ini tidak pengaruh ke sekolah yang lain. Yang pengaruh ke sekolah Anda, mungkin kita perlu ada satu pertemuan, atau kita harus bicara dan konsultasi dengan Mas Kevin. Mas Kevin nanti bisa kasih usulan yang mana yang cocok buat sekolah untuk jalankan. So ada dua lah. Kalau kapasitas terbatas, kita menggunakan itu, atau kita sewa tempat yang terdekat, atau mungkin aula dipakai untuk kegiatan yang nggak begitu banyak orang yang ikut. Tapi ada outdoor-nya yang kita bikin lebih luas. Adalah hal-hal seperti ini kita bisa diskusikan. So mungkin ini pertanyaannya bagus sekali. Kita bisa nanti catat ya, Vicky. Kita bikin satu sesi khusus untuk bicarakan ini, biar ada solusi yang cocok. Lebih baik ini kalau udah mampir ke sekolah, lebih bagus. Karena kalau kita bisa lihat di depan mata kita, lebih bagus daripada cuma lewat Zoom kan, atau lewat foto-foto, video-video. So kita bisa jadwalkan pertemuan di sekolah ini lebih awal, biar ada keputusannya yang sesuai. Itu satu. Untuk flyer, ini kita bicarakan di besok ada sesi promosi. Flyernya di sesi promosi kita buatkan satu contoh promo flyer, tapi desainnya boleh dirubah. Nanti kita bikin satu standar, ini flyernya, nanti Anda tinggal isi-isi aja. Isi logo, isi ini, isi kata-kata, segala macam. Nanti kita buatkan satu flyer. Itu tanggal 3 kita maunya flyernya sudah ada ready yang digital, belum dicetak. Tapi kalau benar-benar mau cetak, tinggalkan 1 hari. Biasanya bisa dicetak di Snappy atau apalah. Tapi cara untuk kirim ke semua orang lebih sulit kalau ini udah cetak. Lebih gampangnya PDF yang ada di WhatsApp, tinggal kirim lewat WhatsApp ke semuanya. Lebih cepat, lebih mudah, dan lebih gampang. So adalah hal-hal seperti ini kita bicara di sesi promosi. Di sana Anda ambil keputusan, nanti desainnya juga nanti kita bicarakan siapa yang desain, contohnya seperti apa. Kita bisa kasih lihat berapa contoh flyer yang kita sudah pernah dibuat sebelumnya itu. Kita pengalamannya lebih dari 500 flyer kita, karena setiap kegiatan atau acara kan udah ada flyer. Contohnya banyak sekali, begitu banyak sekali yang kita udah punya contohnya. So ini nanti kita bisa didiskusikan, karena flyer design pun desainnya dari sekolah masing-masing. Itu adalah satu proses yang harus dibelajar oleh panitia dan juga anak-anak. Nanti peluang juga untuk buatkan banyak flyer. Dan Fringe Festival biasanya bukan cuma ada satu versi. Fringe Festival flyernya bisa 10 versi juga bisa. Ada versi untuk hanya untuk dance, hanya ada promosi hanya untuk musik, ada promosi hanya untuk ini. Itu juga bisa berwarna-warna. Banyak lah. Ini kan kita maunya seperti Anda lihat logo kita kan warnanya banyak. Seperti itu, versi-versi untuk promosi juga banyak sekali. Kita kasih bebas untuk sekolah untuk menjalankan berapa versi. Tapi nanti panitia yang menentukan yang mana udah diresmikan, yang mana udah boleh dipromosikan karena udah lengkap dan udah punya data-data yang benar dan lain seperti itu. So itu kita bisa bicarakan di sesi promosi lebih jauh. Tapi saya udah bocor sedikit ya tentang hal itu. Oke, Vicky. Vicky lagi on mute. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Untuk Ibu Lia, apakah jawabannya sudah cukup jelas?
sepertinya HP-nya Ibu Lia tidak bisa, Pak. Ini tidak ada suaranya. Mungkin nanti akan saya hubungi chatting saya. Sudah. Oh, sudah. Terima Ya, kasih, Ibu Lia. Apabila mungkin ada pertanyaan dan masih kurang, bisa nanti ditanyakan kepada saya melalui Ya. chatting. Ya, Iya. Ibu Lia, satu lagi, kita ada banyak usulan untuk bagaimana desain softwarenya, flyernya. Karena Anda tahu sekarang banyak software yang ada di internet online gratis pun. Itu bisa dipakai untuk desain flyer. Nanti dari tim kita ada satu orang yang ahli di situ. Nanti dia bisa kasih lihat cara gunakan desain flyer lewat online. Itu sangat mudah. Tidak perlu harus ada Photoshop atau software-software yang mahal, itu nggak perlu lagi. Banyak software yang ada gratis. Nanti anak muda semuanya suka pakai software-software seperti itu. Nanti ini pelatihannya dari Aulia ya. Make sure ya. VO, ingat ya, nanti di promosi harus ada, kita undang Aulia juga untuk bisa kasih workshop untuk bagaimana bisa desain flyer sendiri ya, tanpa ada punya software khususnya gitu. Oke? Oke, Pak. Oke. Saya rasa itu aja. Kalau masih ada pertanyaan, silakan disampaikan ke Mas Vicky atau Ibu Tini atau Ibu Yanti. Nanti mereka sampaikan ke saya bisa hadir besok. Saya hadir lagi besok jam 4. Nanti kita bisa bicarakan tentang hal-hal topiknya besok. Oke? Baik, terima kasih kepada Bapak Sachin. Mungkin pada hari ini dicukupkan rapat pada hari ini tentang produksi. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live.